Eh, Kalau saya boleh cerita, saya dulu ketika mondok itu sudah umur 16 tahun. Nah, sini berapa umurnya? 13 tahun. 13 tahun, alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran, sudah hafal hadis arba'in sekian hadis. Syukur. Alhamdulillah kalian sudah mengerti agama lebih dulu dari kita, atau lebih banyak dari kita. Dulu saya masih ingat umur 16 tahun mondok. Umur 16 tahun masih cengeng, nangis, hampir setiap hari nangis. Orang gak pernah pisah sama orang tua di kampung. Mondok gak jauh, ya paling 300 kilo lah dari rumah. Jauh gak? Hah? 300 kilo. Hampir setiap hari ya, nangis. Bahkan kalau orang tua saya datang ke pondok jenguk itu malah saya nangis, malah ingin pulang kayak anak kecil. Jadi saya teringat kalau masa lalu ya, ketika dulu awal-awal mondok itu lucu ya. Saya masih ingat bisa membaca Al-Quran itu setelah lulus SD, umur 13, 14 baru bisa baca Quran. Itu pun masih ya kurang lebihnya. Alhamdulillah antum di pondok Al-Mansurah ini ya, mempelajari agama Allah, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal, memahami pelajaran-pelajaran lainnya. Ini nikmat dari Allah. Insya Allah nanti suatu saat akan dibutuhkan. Ketika kalian sudah dewasa ya. Dulu saya gak terbayang maksudnya ngajar, memberikan muhadharah, ceramah, itu gak terbayang ya. Biasalah orang mondok ada ya bawa buku, nulis. Gak terbayang suatu saat ngajar, itu gak terbayang. Tapi ketika sudah pulang, umur sudah mulai tambah, dan masyarakat ya ingin menyekolahkan anak-anaknya masih kecil, ya sudah kita ajari mereka Al-Quran, ajari mereka baca tulis. Seperti itu. Sekarang umat Islam itu lebih butuh kepada para ustadz, para dai ketimbang kepada para dokter. Kalian gak usah membayangkan ustadz kan banyak. Ustadz banyak, tapi yang butuh kepada ustadz itu semakin banyak. Di Purbalingga misalnya, berapa titik dakwah itu sangat membutuhkan orang-orang yang mengajari mereka. Nah, kalian ini dan di tempat-tempat lain itu butuh sekali. Sekarang kalian kecil, insya Allah besok akan besar. Sekarang kalian belum dibutuhkan, besok pondok ini butuh antum, masyarakat juga nanti butuh antum ya. Jadi tujuan antum belajar di pondok ini diluruskan, niatannya ikhlas karena Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kalian menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kalian, kemudian berusaha untuk nantinya mengajarkan ya kepada orang lain. Karena zakatnya ilmu itu ada dua. Zakatnya ilmu ada apa? Ada dua. Ya, yang pertama al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Ini zakatnya ilmu. Yang kedua ta'limuhu liman la ya'lamu, mengajarkan ilmu kepada yang tidak tahu. Kamu ya kalau sudah tahu ilmu, kamu amalkan. Itu ilmu akan
kuat, akan kokoh. Misalnya kamu hafal hadis tentang keutamaan sholat qabliyah subuh. Coba ada yang hafal hadis tentang keutamaan sholat qabliyah subuh? Ada yang hafal? Apa hadisnya? Hah? Keutamaan sholat sunnah sebelum subuh. Siapa yang bisa nyebutkan hadisnya? Raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Barakallahu fiik. 2 rakaat fajar, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kamu tahu hadis ini kemudian kamu praktekkan, setelah dan subuh kamu salat 2 rakaat qabla subuh. Hadis yang kamu hafal tentang keutamaan salat sunnah sebelum subuh itu akan nyantel di sini, akan kuat. Jadi ilmu itu kalau diamalkan itu nggak cepat lupa. Ilmu itu kokoh. Ya, dahulu dikatakan hatafala ilmu bil amal. Fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu membisikkan kepada yang punya ilmu, amalkan saya. Kalau orang yang punya ilmu tidak mengamalkan, ilmu itu akan pergi. Orang yang diamalkan, ya, ilmu itu akan pergi. Jadi yang pertama, zakatnya ilmu adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Yang kedua, ta'limuhu liman la ya'lamu, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu. Mungkin ya, kamu anggap masalah tata cara wudu ringan. Tata cara wudu ringan. Ya karena kamu sudah ngerti. Bagi sebagian orang, karena nggak ngerti tata cara wudu, ya, itu nggak ngerti kayak apa wudu. Sampai sebagian orang karena nggak ngerti tata cara sholat, nggak mau sholat jamaah. Malu mau nanti apa? Sholat jamaah. Salah gerakannya karena dia belum belajar. Bahkan ada orang sholat jenazah bawa sajadah, imam takbir pertama, ikut takbir, kedua takbir dia ruku. Loh, kok ruku? Padahal sholat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Bagi kalian yang belajar ilmu, alah, wudu itu gampang. Tapi bagi orang yang tidak tahu, sulit. Masih banyak orang yang nggak ngerti wudu, masih banyak orang nggak ngerti sholat. Ilmu yang sepertinya ringan bagi kalian, bagi mereka apa? Berat, sulit. Ini menuntut kalian nantinya mengajari mereka, ya, mengajari mereka. Yang kedua, tadi al-ta'limuhu liman la ya'lamu, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Duduk di majelis ilmu aslinya ringan atau berat aslinya? Hah? Ringan? Alhamdulillah. Ada yang ngerasa berat gak? Berat gak? Kalau saya dulu, berat. Hampir setiap tahun ingin keluar dari pondok. Dulu waktu pertama kali saya masuk, ya, itu teman saya sekitar 33, 35 kurang lebih segitu. Sampai terakhir lulus itu cuma paling 5 orang, 6 orang. Yang lulus pun hampir setiap tahun ingin keluar. Tapi kita terus menyabari. Karena memang ilmu itu butuh apa? Kesabaran. Alhamdulillah kalau antum duduk di majelis ilmu, ya, ke pondok itu rasanya ringan, alhamdulillah. Ya. Kalau kita dulu itu berat. Tapi kayaknya ada yang berat juga aslinya.
Berangkatnya ringan, tapi kalau ngapali berat, Ustaz. Ya, berangkatnya ringan, pulangnya ringan, tapi kalau suruh garap PR berat. Padahal itu semua menghafal, berangkat, garap PR itu agar kita itu ya ilmunya masuk. Ketika ustadz kita, guru kita memberi PR, pekerjaan rumah, tamrin, itu supaya kita itu masuk, ilmunya itu masuk. Ya. Ketahuilah, terkadang ada santri yang luh, hafalan saya lemah, berusaha menghafal kok nggak hafal. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya, ya banyak hal. Kenapa dia berusaha menghafal tapi nggak hafal-hafal? Bisa jadi, yang pertama, karena dia sering berbuat maksiat. Orang kalau sering berbuat maksiat itu untuk menghafal sulit. Kalau untuk menghafal agama sulit, kalau menghafal lagu gampang. Kalau disuruh menghafal hadis sulit, kalau untuk menghafal tempat-tempat hiburan gampang. Nah, ini maksiat. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna ilmallahi nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengeluh kepada Imam Waqi', kepada guruku, kok hafalanku jelek ya? Maka sang guru memberi nasihat, tinggalkan maksiat. Karena yang namanya ilmu itu cahaya dari Allah, dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Orang akan dapat ilmu itu dengan 6 syarat. Kalau syarat ini dia lakukan, insya Allah dia akan dapat ilmu. Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Jadi syarat untuk dapat ilmu yang pertama cerdas. Karena ilmu itu butuh dihafal, butuh difahami. Kalau dia nggak menghafal atau tidak memahami, ya bagaimana akan dapat ilmu? Kalau ada yang bertanya, saya ini nggak cerdas loh. Jawabannya, yang namanya cerdas itu terkadang pemberian dari Allah. Seorang diberi oleh Allah kecerdasan, langsung seperti itu, cerdas. Yang kedua, ada orang cerdas dengan usaha, banyak membaca, banyak menghafal, lama-lama cerdas. Batu itu kan termasuk benda yang apa? Keras. Kalau kamu letakkan di depan rumah, di bawah apa? Payon, kena rintik hujan, lama-kelamaan apa? Bolong ya kan? Lama-kelamaan bolong. Batu yang keras kayak gitu, kena rintik air terus lama-lama bolong. Ya. Yang namanya kecerdasan itu, ada orang yang memang diberi oleh Allah kecerdasan. Sekali dengar langsung hafal. Mungkin buka buku halaman 1 2, dia baca halaman 1, halaman 2 sudah ikut kebaca. Ya, tapi ya sulit ya kan? Saking cerdasnya. Yang kedua, ada kalanya dengan usaha. Orang misalnya dia nggak cerdas, tapi dia terus menghafal, diasah otaknya, diasah hafalannya, lama-lama cerdas. Lama-lama cerdas. Jadi ilmu itu butuh
untuk didapat butuh kecerdasan. Karena ilmu itu butuh dihafal, butuh difahami. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, hirsun, semangat. Semangat dalam menimba ilmu. Walaupun hujan, walaupun dingin, walaupun panas, ya, semangat. Dia dulu semangatnya misalnya para salaf umat ini. Ada orang namanya Imam Ibnu Mandah. Dia menimba ilmu umurnya 20 tahun, pergi ke daerah barat Andalus. Andalus itu sekarang Spanyol dan Portugal. Jauh kan? Spanyol. Itu 20 tahun nimba ilmu, gak pulang-pulang. Kalian kalau setahun gak pulang, rasanya gimana? Ya. Sebagian ada yang nginep kan? Setiap hari kalian pulang, alhamdulillah. Dulu ulama kita nimba ilmu, ya, bertahun-tahun gak pulang. Kadang bekal habis, berhari-hari kadang gak makan. Ya. 20 tahun kemudian belum selesai, berarti umurnya berapa? 20 tambah 20 40. Belum menikah waktu itu. Pergi ke timur, belajar ilmu 20 tahun kurang lebih. Berapa berarti umurnya? 60 tahun. Ketika pulang membawa sekian gerobak dari apa? Kitab-kitab. Jadi semangat dalam menimba ilmu. Yang lucu dulu itu kalau duduk di majelis syekh, itu sebelum syekhnya datang mereka udah berebut, ya, berebut. Kadang satu majelis itu sekian ribu orang. Pernah satu majelis sampai 20.000 orang. Zaman dulu nggak ada pengeras suara, ya. Caranya gimana? Jadi syekh kalau nyampaikan hadis itu nanti beberapa orang di pohon korma, di pohon berdiri nyampaikan dari syekhnya. Nanti belakang seperti itu sampai sana. Jadi satu hadis sampai ke belakang nggak tahu butuh waktu apa? Mungkin bisa setengah jam. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah udah pakai speaker pengeras suara seperti ini. Ya. Saking semangatnya, duduk di depan, dia ingin kencing. Kalau dia keluar nanti tempatnya dipanggoni orang. Udah kencing di situ dia. Kencing di situ pakai apa? Kain kan sah kan? Masukkan kayak kresek atau apa. Saking apa semangatnya. Jadi kalian gak butuh kayak gitu, gak perlu. Kalian kencing keluar aja nanti masuk lagi. Saking besarnya majelis, kemudian kalau nanti dia keluar ke situ lagi sudah dipanggoni orang. Kalau mau dengar suara syekh berarti di belakang kan lama. Akhirnya dia bawa gombal atau apa kalau kencing udah di situ, ya. Kemudian tapi ya nutup aurat tentunya kan. Ini menunjukkan saking apa? Semangatnya, ya. Saking semangatnya. Wa antum alhamdulillah. Orang tua mendukung, orang tua membiayai, orang tua menyemangati. Ya. Dulu saking semangatnya, ada seorang dari Mesir, seorang ulama. Dia ingin pergi ke Madinah belajar dari Imam Malik. Orang ini sudah punya istri, sedang hamil. Orang ini mengatakan, wahai istriku, saya ingin pergi ke Madinah, ingin menimba ilmu dari Imam Malik. Saya gak ngerti kapan saya akan pulang. Kalau kamu mau sabar, silahkan. Kalau kamu mau saya cerai, saya cerai. Kata istrinya, ya saya sabarlah. Ternyata bertahun-tahun, sekitar 17 tahun gak pulang-pulang, duduk di majelis Imam Malik. Anak sampai lahir, sampai bujang 17 tahun, gak ngerti bapaknya, gak ngerti anaknya, anaknya ngerti bapaknya. Ketika suatu saat anaknya ini dari Mesir ingin haji atau umroh, mampir di Madinah. Ibunya udah bilang, nak, dulu bapak kamu ketika saya mengandung kamu,
bapak kamu katanya ingin menimba ilmu dari Imam Malik di Madinah. Tolong nanti kalau sudah, ya, kalau sudah sampai di Madinah, cari bapak kamu. Cari bapak kamu. Betul, anak ini umur sekitar 17-an tahun. Ya, belum pernah lihat bapaknya. Ya. Gimana kalau kamu? Ya. Setahun aja gak pulang itu rasanya aduh, ya kan? Terus setelah sampai di Madinah, pemuda tadi bertanya ke majelis, di sini ada nggak orang namanya Fulan? Kata mereka, itu. Kemudian orang yang ditunjuk itu, dia nggak ngerti kalau ini anaknya, tapi ada bau-bau anak ini. Bau-bau apa? Anak. Langsung ketemu dengan bapaknya. Padahal nggak pernah ketemu, ya kan? Rasanya ini bau anak saya nih ada. Orang tua kadang tajam, kadang kayak gitu. Ini anak saya apa butuh duit apa ya di pondok tak kirimi. Ada kayak perasaan apa gitu. Kayaknya anak saya ini butuh, ya jaket kayak kedinginan. Telepon, iya butuh jaket, kirim. Orang tua kadang, ya nggak tahu perasaannya tajam seperti itu. Ngerasa nggak? Kadang ngerasa gitu kan orang tua sayang sama kalian. Orang tua itu sayang. Ya. Yang namanya menimba ilmu itu nggak cukup setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Ya, jadi syarat yang kedua apa? Hirsun, semangat. Saking semangatnya, waktu Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, dia setiap hari nulis sekian kertas. Dia punya kitab namanya Tarikhul Muluk wal Umam, sejarah para raja-raja dan bangsa. Dia punya kitab tafsir At-Tabari. Ketika dalam kondisi sakit keras yang beliau meninggal, beliau teringat, ada faedah ilmu. Dalam keadaan dia sudah sakit keras, dia mengatakan kepada orang yang di pinggirnya, tolong ambilkan pulpen sama kertas. Saya akan mencatat ilmu yang terbetik di benak ini. Mereka heran, Syekh, dalam kondisi sakit keras seperti ini masih ingat ilmu? Kata Syekh, iya, hattal mamat. Iya, menimba ilmu sampai mati. Ya. Jadi syarat yang kedua apa? Hirsun, semangat. Yang ketiga, bulughotun. Bulugh itu modal. Butuh modal, butuh biaya. Lah orang tua kalian membiayai kalian, ya. Jangan orang tua kalian sudah capek membiayai kalian kemudian kalian gak semangat. Dulu ini yang memacu saya ketika masih di pondok, memacu semangat. Saya jauh dari orang tua saya buruh, ya, biaya per bulan mahal. Kalau sekarang itu sekitar mungkin 700.000 per bulan, kan mahal kan? Zaman dulu, ya, sekitar 2 kintal padi itu sekitar 700.000, 800.000 kalau sekarang. Sementara orang tua saya buruh. Kalau saya di pondok kemudian nggak belajar, berarti saya telah berbuat jahat kepada orang tua. Orang tua capek-capek bekerja, biayai saya, masa saya apa? Nggak semangat. Itu terus yang pikiran yang ada dalam benak ini, sehingga waktu itu saya sedikit semangat, ya, sedikit semangat supaya teringat bahwa orang tua itu capek ternyata biayai kita, nyari duit untuk biayai kita. Jangan sampai orang tua itu kecewa, sudah biayai banyak kemudian nggak semangat, ya, jangan sampai seperti itu. Bulugh. Dulu ada kisah yang aneh sekali, ya. Ada seorang alim dari ulama kita, dia menimba ilmu lama, habis bekalnya, habis, tinggal 1 dirham. 1 dirham itu seuang perak untuk beli kertas atau untuk makan, bingung. Kalau dia 1 dirham ini dibelikan kertas, dia lapar, sudah nggak ada duit.
Kalau dibelikan makanan nggak bisa nulis ilmu. Orang telapak tangannya sudah penuh dengan catatan, sudah bukunya habis. Nah, kalau buku tulis kita kan masih banyak yang kosong itu kan, kadang dibuang-buang. Dulu itu mahalnya kayak apa? Bingung dia. 1 dirham bukan dinar, uang perak. Digigit, dia jalan di pasar. Bingung. Ya, kertas makan. Apa kira-kira saya beli kertas untuk nulis tapi nanti saya lapar, atau saya beli makanan nanti saya nulis? Bingung dia. Digigit uang peraknya itu. Ketika dia jalan mikir, nggak kerasa ketelan uangnya. Makanan nggak kebeli, kertas juga nggak kebeli. Akhirnya dia bingung. Orang kalau bingung itu kan mukanya kelihatan nggak? Kelihatan. Ada orang manggil, "Sini, kenapa kamu?" Orang tadi cerita, ya, saya itu sudah kehabisan bekal. Tinggal 1 dirham, saya bingung. Apa saya akan belikan kertas atau makan? Saya gigit, sambil jalan bingung, ketelan. Kertas nggak kebeli, makanan nggak kebeli. Akhirnya orang itu kasihan, sudah sini nih, dikasih makan sampai kenyang, dikasih duit, ya, untuk beli kertas. Ini pertolongan dari Allah, ya, pertolongan dari Allah. Ya. Dulu sampai seperti itu, ya, nimba ilmu itu sampai seperti itu. Kisah Ibnu Abi Hatim, ya, dulu ketika menimba ilmu, berjalan sekian, dihitung sekian kilo, ya. Setelah ya capek, saya nggak dihitung, nggak tahu berjalan berapa kilo, jalan kaki, ya. Sampai pernah mereka beli ikan, ketika menimba ilmu hadis beli ikan, wah ini bagus ikannya, pulang kan nyalin, belum sempat masak ikan, lupa mereka. Sudah datang jam pelajaran yang lainnya, masuk lagi. Sampai ikannya lupa 3 hari. 3 hari 3 malam belum kemasak, nggak di kulkas. Sudah, ya gitu sudah. Akhirnya dimakan dalam kondisi gitu. Nggak ada waktu untuk masak. Menunjukkan semangatnya mereka. Dan minimnya, ya, biaya yang ada pada mereka. Tapi semangat. Ya, semangat. Jadi syarat yang ketiga Bulughatun, modal. Ingat ya, orang tua kalian capek kerja loh. Capek kerja membiayai kalian, jangan sampai kalian itu tidak semangat. Kasihan, jangan dikecewakan orang tua. Ya. Syarat yang keempat, ya, wastibarun, sabar. Yang namanya nimba ilmu itu butuh kesabaran. Kadang sabar, gurunya galak. Alhamdulillah di sini kayaknya nggak ada yang guru galak. Mungkin Ustaz Maimun galak mungkin ya. Ya, insya Allah nggak, ya. Nggak ada yang galak. Kadang ada guru yang galak. Dulu ada syekh, itu kebiasaan dia meludah ke kiri, ke kanan, meludah ke kiri. Dan kalau ada murid yang gerak sedikit, saya katakan, kamu keluar atau saya yang keluar? Jadi muridnya itu betul-betul diam. Jadi murid sebelah kiri kena ludahan syekhnya tetap aja duduk. Qadarullah, memang syekhnya waktu itu ya sedikit matanya rabun. Sedikit matanya rabun, dan memang mungkin kebanyakan ludah ke kiri. Gak ngerti ternyata sebelah kiri itu muridnya. Tapi kalau muridnya bergerak, ya, syekhnya dengar. Kalau bergerak, syekhnya mengatakan, kalau ada yang gerak, kalau nggak dia keluar dari majelis atau saya yang keluar. Akhirnya ya sudah, ya. Tapi alhamdulillah di sini kan nggak ada guru yang seperti itu kan. Andai kata ada guru yang galak nemen, sabar, ya, sabar, ya. Kalau tadi kan suka meludah mungkin karena banyak air liurnya, kemudian juga dia matanya agak rabun, meludah ke kiri. Ternyata di situ ada muridnya. Ya. Ya. Sabar dalam menimba ilmu.
panas, kadang dingin, ya kadang malas, suruh menghafal, ya sabar. Kalau kamu tidak sabar dalam menimba ilmu, sudah putus di tengah jalan. Sudah saya sebutkan kan, dulu waktu saya masuk di pondok itu sekitar 33-35 anak. Sampai akhir cuma paling 5 atau 6 orang. Yang lainnya sudah pada keluar. Coba kalau dulu mungkin saya ngikuti model-model seperti itu, ya mungkin saya jadi tukang angon kambing atau tukang arit, mungkin gak ngerti ilmu sudah. Ya, gak ngerti ilmu. Padahal yang namanya sesuatu yang mulia itu butuh dicapai dengan kesulitan, kesabaran. Ya, istibarun. Kalau kita membaca kisah kesabaran salaf dalam menimba ilmu, luar biasa. Ya, sabar dalam segalanya. Sampai ada yang kencing darah, sampai ada yang saking hausnya ketika melakukan perjalanan, ya, sampai nggak ada air minum, air kencingnya diminum, saking terpaksanya sudah. Kalau kita kan ya alhamdulillah air minum banyak, ini kita harus lebih semangat, harusnya lebih semangat. Yes. Yang ketiga, yang kelima, wa irsyadu ustadi, bimbingan guru. Yang namanya ilmu itu butuh bimbingan mudarris, bimbingan guru. Kalau kita belajar sendiri itu lama, sulit, bisa jadi kita salah paham. Selama di sana ada guru, alhamdulillah kita duduk di majlis guru tersebut, ya, meminta bimbingan. Apa yang sulit kita tanyakan, ya, pemahaman yang keliru minta diluruskan. Seperti itu. Misalnya, kalau kamu membuka kamus Al-Muhit atau Lisanul Arab, kamu membuka kamus ini kalau ingin mencari kalimat doroba atau fataha, di bab apa? Huruf apa? Fa, nggak akan nemu. Di huruf ha, fataha, kamu nyari kata ini di huruf ha, nanti ada urutannya, akan ketemu. Kalau di huruf fa malah nggak nemu. Jadi aneh nih, ya. Artinya butuh bimbingan, butuh bimbingan guru supaya nggak keliru. Kemudian yang terakhir, watuluz zamani, waktunya itu lama, nggak cukup setahun, 2 tahun, 5 tahun, ya, lama waktunya, ya. Terus yang namanya ilmu itu sangat luas. Ada seorang imam namanya Ibnu Jauzi. Beliau ketika umur muda sudah membaca 20.000 jilid. Bukan 20.000 halaman, 20.000 jilid. Kata Imam Jauzi, tala'tu 20.000 mujallad wa ana ba'du fi talab. Aku membaca 20.000 jilid. Waktu itu aku masih pada umur, ya, menimba ilmu. Ilmunya luas. Tapi ketika sudah sepuh, sudah kakek-kakek, sudah punya cucu, dia belum belajar ilmu qiraat. Akhirnya dia dengan cucunya bareng-bareng datang kepada seorang syekh belajar ilmu qiraat, padahal dia sudah kakek-kakek. Padahal ketika mudanya 20.000 jilid sudah dimakan, dibaca. Tapi ada ilmu yang belum dia pelajari, walaupun sudah tua seperti itu, dia nggak malu. Bayangkan kakek dan cucu berangkat bareng-bareng belajar dari seorang guru, ya. Padahal dia telah membaca 20.000 jilid. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Harapan masyarakat kepada antum sangat besar. Antum sudah ditunggu-tunggu di tengah masyarakat. Nanti kalau sudah dewasa, sudah
ilmunya banyak, mereka butuh bimbingan ya dari antum. Mungkin saya, anak-anak saya, cucu saya pun nanti mungkin butuh bimbingan dari antum. Sekarang antum kecil, besok besar insyaallah. Ya, butuh bimbingan. Antum sudah ditunggu di tengah-tengah masyarakat. Jangan kecewakan mereka. Jangan saya berpikir kalau saya terus mondok nanti saya akan jadi apa? Ya jadi orang. Mau jadi apa sih? Ya jadi orang. Orang yang berilmu dan beramal, itu yang paling pokok. Jangan berpikir kalau saya mondok di Al-Mansurah ini dapat ijazah nggak Ustaz Maimun Sadriwan? Ijazah versi pondok ada kan? Alhamdulillah. Ya. Ijazah versi pondok. Kalau kita lihat para ulama kita terdahulu, mereka punya ijazah? Ijazah yang dimaksudkan ijazah seperti ini? Enggak. Mereka nggak punya. Terus kalau harta, jangan khawatir. Ulama-ulama kita datang pada mereka harta dalam keadaan ulama itu enggak. Kenapa? Khawatir fitnah dunia. Jangan khawatir masa depan kamu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin membiarkan orang yang mempelajari agama Allah, orang yang ya taat pada Allah dibiarkan, tidak mungkin. Ketika Umar bin Abdul Aziz mau meninggal, anak-anaknya dipanggil, banyak masih kecil-kecil. Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai anak-anakku, bapak kalian sepertinya mau meninggalkan kalian. Bapak kalian gak punya warisan yang banyak untuk kalian. Kalau kalian itu bukan anak-anak yang solih, bapak kalian gak bisa bantu apapun. Tapi kalau kalian anak-anak yang solih, wallahu yatawallas solihin, Allah yang akan membela, membantu orang-orang yang solih. Meninggallah Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan dia sejuk matanya, sejuk hatinya, memandang anak-anaknya tumbuh di atas kesolihan. Setelah dia meninggal, anaknya dijaga oleh Allah dan mereka menjadi orang-orang yang kecukupan. Jangan takut, ya. Nanti mau dapat apa? Kalau kalian mondok, banyak sekali, ya, pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang beriman, seekor burung saja yang enggak sekolah lah ya, berangkat di pagi hari mencari biji-bijian makanan bertebaran di muka bumi, pulang di sore hari dalam keadaan apa? Perutnya, temboloknya sudah penuh. Kalau ini burung, ya. Lalu bagaimana kalau orangnya beriman? Gak akan mungkin disia-siakan oleh Allah. Coba kalau kita ingat-ingat para sahabat Nabi di awal-awal masuk Islam, mereka kesulitan sampai mereka makan akar-akar pohon, daun-daunan dimakan sampai bukan bayam, bukan kangkung, daun-daun apa nggak tahu, padang pasir, sampai pecah-pecah bibirnya berdarah. Tapi mereka sabar sampai kepada nanti mereka itu menjadi para gubernur, menjadi orang-orang yang harta mereka melimpah. Ya, jadi jangan khawatir, rezeki di tangan Allah, ya. Dan ilmu itu sendiri adalah rezeki yang luar biasa, pemberian yang tidak semua orang punya. Kalau harta, duit, kekuasaan itu orang yang mukmin dikasih, orang kafir juga dikasih. Tapi ilmu yang bermanfaat hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Ini sedikit lagi ya, sekitar mungkin 4 menit lah ya. Nabi Sulaiman, seorang nabi, seorang rasul, raja. Ya, kekuasaannya luas sekali. Mukmin. Qarun. Ya, seorang yang kafir hartanya jangan ditanya. Jadi kalau harta itu semua orang dapat, yang mukminnya dapat,
yang kafirnya dapat. Tapi ilmu yang bermanfaat hanya diberikan oleh Allah untuk orang yang dicintai oleh Allah. Kalau misalnya orang-orang pada punya misalnya sepeda ontel, kamu punya, istimewa nggak? Nggak kan? Tapi misalnya orang-orang nggak pada punya sepeda ontel, gak ada yang punya, kecuali kamu. Rasanya apa? Syukur kan? Nah, orang-orang banyak yang nggak ngerti ilmu agama, antum punya, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangatlah antum dalam menimba ilmu agama. Sulit yang sekarang kalian hadapi, menghafal, akan diganti oleh Allah nanti dengan kemudahan. Jangan kamu berpikir nanti masa depan saya seperti apa. Allah akan menjamin. Allah akan menjamin. Tinggalkan kemalasan. Hindari ya tasyabuh dengan orang-orang kafir. Biasanya kan anak-anak muda zaman sekarang itu, terutama ada orang anak-anak yang suka mengidolakan pemain bola kan. Jangan. Umumnya pemain bola itu orang-orang kafir, kalau dia muslim dia fasik. Jangan mengidolakan orang kafir atau orang fasik. Kalau kita ingin niru ya niru para sahabat Nabi, niru para ulama. Seperti itu, ya. Sehingga kayak misalnya kaos-kaos bola yang apa? Di situ ada ya nama pemain bola kafir, jangan dipakai. Ya. Kenapa? Nanti kelama-kelamaan akan timbul kecintaan pada orang kafir. Jangan. Kalau kamu senang bola silahkan. Tapi senang kepada pemain kafir jangan. Ya, karena ini al-wala wal bara. Kita cinta pada orang yang beriman dan benci ya terhadap orang-orang yang kafir. Ya. Kemudian antar kalian saling ya kerjasama yang baik. Mungkin teman kalian terutama yang mondok, misalnya kehabisan sabun, kamu punya uang sedikit, ya bantu. Teman kamu misalnya, ya buku tulisnya habis, kamu masih punya lebihan, kasih. Saling bantu membantu. Dulu di zaman salaf seperti itu, saling bantu membantu satu dengan selainnya, ya. Indah, rukun, nggak ada apa namanya. Perselisihan sesama apa namanya tulabul ilm, saling menghormati ya, saling bantu membantu. Ini kan sejuk suasana seperti itu ya. Yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Jangan malah yang kecil sama yang besar malah apa ya, yang kecil sembrono kepada yang besar nginjak yang kecil. Jangan. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dari kami dan tidak memuliakan yang ya lebih tua dari kami. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi sebelum saya tutup, kalau ada dari kalian yang bisa menyampaikan 6 syarat ya untuk mendapatkan ilmu. Siapa yang bisa? Silakan. 6 syarat tanpa membaca loh. Ya. Hah? Ada yang nyampaikan? Hah? Ya. Ya, kan baca ya. Yang pertama, zakaun artinya kecerdasan. Jadi syarat menimba ilmu harus cerdas. Cerdas itu ada yang memang pemberian dari Allah dan ada yang memang usaha. Yang kedua, hirsun. Apa hirsun? Semangat. Terus, bulughotun. Apa itu bulugh? Modal, butuh modal lah. Kalian dimodali oleh orang tua kalian, dibiayai. Terus
Istibarun, apa istibarun? Sabar, sabar menghafal, sabar ya untuk datang ke ma'had ya. Terus irsyadu ustadi, apa artinya? Bimbingan guru, bimbingan ustad. Yang keenam, tulus zaman. Apa tulus zaman? Panjangnya waktu. Khusus untuk antum dan untuk kalian semuanya. Untuk kalian semua jazakumullah khairan. Khusus untuk ini dapat hadiah khusus. Iya. Nantilah ya. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Alafu minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Zia Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan, limpahan, nikmat, rahmat, serta karunia yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah kepada sunnah, yang kita selalu berdoa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita selalu dijaga, ditetapkan, diistiqomahkan di dalam nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia. Semoga sampai juga kepada kita hingga akhir zaman. Ya, masih dari kawasan Jalan Elang Raya, Kampung Duku Semara Harja Mukti, Kota Cirebon. Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kembali bersama saya Ang Yub yang akan menemani Anda insyaallah hingga beberapa waktu ke depan ya. Ya, tentunya dengan terus menyajikan acara-acara yang penuh faedah bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ya, bagaimana kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini di edisi hari Selasa tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2023 Masehi ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun ya. Tetap semangat ya untuk terus menjalankan aktivitas, dan yang terpenting lagi tetap semangat dan terus bersemangat untuk terus meningkatkan iman dan takwa, tentunya meningkatkan keilmuan ya untuk kita memperbaiki amalan muamalah kita agar tentunya bisa atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Ya, dan dengan radio kesayangan kita ini, alhamdulillah ini sebagai fasilitas yang patut kita syukuri, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk atau dalam rangka menuntut ilmu agama ini, dalam rangka mencari faedah, mengambil faedah-faedah dari para asatidzah kita hafizahumullah. Dan tentunya faedah dari para asatidzah kita hafizahumullah sudah kita dengarkan sejak pukul 5 tadi pagi ya, dan rangkaian acara atau kajian bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah taala ya, sejak pukul 5 tadi pagi, yaitu kajian tafsir As-Sadi, dilanjutkan dengan Untayan Mutiara Indah Imam An-Nawawi, kemudian juga Jami'ul Ulum wal Hikam ya. Semoga semakin menambah hasanah keilmuan kita semua. Dan tentunya masih banyak sekali rangkaian acara